Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fahrian Ulul Asmi dengan NIM 35. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas saya sebagai mahasiswa, yaitu menjawab soal-soal UAS. Di sini saya ingin menjawab soal UAS nomor 1. Menurut Anda, bagaimana cara UISI menjual produk pendidikan dengan menggunakan cara setting produk strategi? Yang kedua, dengan desain and strategi service. Saya ingin menjawab yang pertama terlebih dahulu, setting produk strategi. Menurut saya, jika UISI menjual produk pendidikannya menggunakan cara setting produk strategi cukup bagus dan cukup baik sekali. Di sini saya mereview pertemuan kemarin materi tentang setting produk strategi. Di sini yang perlu digarisbawahi, UISI harus mengetahui karakteristik pendidikan tersebut, karakteristik dan mengklarifikasikannya pendidikan tersebut, dan juga UISI harus bisa membedakan produknya, dan yang paling penting UISI harus mengetahui cara terbaik untuk memasarkan produk tersebut agar masyarakat mau untuk memasukkan anaknya ke kampus UISI. Di sini saya menjelaskan sedikit tentang produk. Segala sesuatu yang dapat ditawarkan pasar memenuhi keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, layanan, pengalaman, peristiwa, orang, tempat, seperti organisasi, informasi, dan ide. Jadi, menurut saya UISI sangat perlu membedakan produk pendidikan tersebut agar di kalangan masyarakat pendidikan UISI itu laku, seperti itu. Di sini saya ingin menjawab soal berikutnya, yaitu UISI menjual produk pendidikan dengan menggunakan desain and strategi service. Jika UISI menggunakan cara ini, UISI harus memikirkan matang-matang terlebih dahulu sebelum terjun untuk memasarkan pendidikan yang ada di UISI. UISI harus mengetahui bagaimana cara strategi pemasarannya agar masyarakat bisa menerima dan mau anaknya untuk masuk ke kampus UISI. Menurut saya, jika UISI menggunakan cara desain and strategi service, menurut saya sangat gampang sekali dibandingkan dengan strategi yang pertama. Karena kenapa? Di sini UISI cuman prepare tentang strategi agar pendidikannya atau pemasarannya diterima di kalangan masyarakat dan berhasil, seperti itu. Selanjutnya saya ingin menjawab soal nomor 2, yaitu bagaimana developing pricing strategis yang harus dilakukan UISI bila Anda atau saya adalah manajer pemasaran kampus. Pertama yang saya akan lakukan yaitu mengembangkan strategi dan program penetapan harga. Saya mengembangkan strategi dengan cara menganalisis pasar, mengenali target pasar, kreatif dan inovasi, melakukan promosi dan diskon, serta saya melakukan proses pengembangan strategi pasar, yaitu dengan bergerak cepat, menjual produk yang berkualitas, melakukan apa yang tidak dilakukan kompetitor lain. Dan juga tidak lupa juga jika saya sebagai manajer pemasaran kampus, saya melakukan penetapan harga terlebih dahulu sebelum memasarkan kampus UISI, dengan cara memahami kondisi pasar yang akan saya memasarkan, dan juga mengukur kemampuan atau daya beli masyarakat, sehingga
sehingga kita bisa mengetahui terlebih dahulu berhasil atau tidak berhasilnya pemasaran saya kepada kalangan masyarakat. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan soal nomor 3, yaitu bagaimana designing and managing integrated marketing channel yang Anda rencanakan sebagai manajer pemasaran WC. Jika saya menjadi manajer pemasaran WC, yang saya akan lakukan terlebih dahulu yaitu melakukan saluran pemasaran dan jaringan nilai. Karena kenapa? Definisi saluran pemasaran dan jaringan nilai tersebut ialah saluran pemasaran ialah sekumpulan organisasi yang saling bergantung yang berpartisipasi dalam proses membuat produk atau layanan tersedia untuk digunakan atau dikonsumsi. Serta jaringan nilai ialah suatu sistem kemitraan dan aliansi yang diciptakan sebuah perusahaan untuk menambah, menyerahkan, dan mendapatkan sumber untuk tawan mereka. Selain itu, saya juga merancang sistem saluran pemasaran dengan cara menganalisis kebutuhan dan keinginan terlebih dahulu. 2. Menetapkan tujuan dan batasan. 3. Mengidentifikasi alternatif saluran utama. Serta yang terakhir, mengevaluasi alternatif saluran utama agar pemasaran saya berhasil ke kalangan masyarakat. Di sini juga saya ingin menggunakan sistem integritas channel pemasaran yang vertikal, karena menurut saya jika saya melakukan integritas sistem channel yang pemasaran yang vertikal lebih gampang menurut saya. Seperti selanjutnya saya ingin menjawab soal nomor 4. Soalnya seperti berikut. Bagaimana designing and managing integrated marketing communication UWC seharusnya berdasarkan pengamatan Anda? Di sini saya ingin menjawab dengan teori yang ada di PPT saya yang tepatnya berada di Google Classroom. Di sini saya ingin menjawab mendesain dan mengelola kesatuan komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran itu sangat penting. Seperti kita tahu saat ini teknologi mempunyai andil dalam perubahan bagaimana konsumen memilih cara komunikasi mereka, seperti melalui HP, modem, wireless internet, dan lain-lain. Juga perpaduan komunikasi pemasaran itu juga penting. Antara lain kita juga pada era saat ini tidak hanya satu elemen yang digunakan dalam komunikasi pemasaran, ada banyak sekali, seperti promosi penjualan, event dan pengalaman, hubungan masyarakat, online atau pemasaran media sosial, serta pemasaran mobile, database marketing, dan yang terakhir penjualan personal. Juga menurut pendapat saya, DWC harus menggunakan komunikasi pemasaran bekerja. Maksudnya, faktor-faktor pendukung proses komunikasi yang baik adalah tempat dan waktu yang tepat, penyampaian nilai suatu produk, memotivasi konsumen, atraktif, dan yang terakhir brand equalities, dan mengembangkan komunikasi yang efektif. Proses pengembangan komunikasi yang efektif itu antara lain identifikasi target audiens, mengatur objek komunikasi, mendesain komunikasi, serta memilih channel komunikasi. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab soal nomor 4, karena teorinya hanya itu saja yang saya dapat. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan soal nomor 5, yaitu bagaimana managing personal communication, direct and database marketing, and personal calling yang harus dilakukan pihak UWC. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam, di sini saya ingin menyampaikan bahwa yang saya jawab ini mengambil teori yang ada di PPT saya yang di-share di Google Classroom. Sebelum masuk lebih dalam, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pemasaran langsung adalah sistem pemasaran yang memakai berbagai media pemasaran untuk berinteraksi secara langsung dengan konsumen. Manfaat dan tujuan pemasaran langsung antara lain bagi penjual dapat menemukan metode yang paling efektif
serta yang paling efisien, dan untuk bagi pembeli memperoleh harga yang terjangkau, dan tujuannya agar biaya penjualan dari produk dapat lebih terjangkau. Bentuk pemasaran langsung banyak sekali, contohnya seperti pemasaran tatap muka, pemasaran jarak jauh, serta pemasaran melalui iklan. Di sini juga saya menjelaskan tentang database marketing. Pengertian database marketing yaitu proses membangun, memelihara, dan menggunakan database pelanggan untuk bertransaksi dan membangun hubungan dan pelanggan. Kegunaan database marketing yaitu mengidentifikasi pelanggan baru dan memutuskan program promosi yang tepat pada pelanggan. Personal selling menurut Coulter dan Armstrong, personal selling adalah presentasi pribadi oleh para wiraniaga, tenaga penjual, perusahaan dalam rangka mensukseskan penjualan dan membangun hubungan dengan pelanggan yang baik. Tujuan personal selling yaitu mencari calon pelanggan, berkomunikasi dengan baik, menjual, melayani, serta mengumpulkan informasi. Bentuk personal selling terdapat 3, yaitu field selling, retail selling, executive selling. Tahapan personal selling itu juga ada 6, yaitu mencari calon pelanggan, pra-pendekatan, presentasi dan demonstrasi, mengatasi keberatan, closing, dan yang terakhir tindak lanjut dan pemeliharaan. Mungkin WC jika menggunakan cara seperti ini akan lebih baik mendapatkan atau memperoleh mahasiswa baru agar tertarik sekolah di kampus UISI yang kita cita ini. Dan saya sampaikan sekali lagi bahwa soal yang saya jawab nomor 1 sampai nomor 5 tersebut saya mengambil teori-teori yang ada di PPT saya yang telah di-share oleh teman saya. Dan selanjutnya saya ingin menjawab soal pertanyaan nomor 6, yaitu presentasikan apa yang sudah Anda lakukan pada tugas besar pemasaran. Antara kartu tugas dan jawaban Anda harus terintegrasi. Di soal nomor 6 tersebut saya menyelesaikan tugas tentang mengupload setiap minggunya, mengupload di sosial media, entah itu IG, Instagram, Twitter, atau TikTok, tentang kegiatan saya dalam 1 minggu tersebut. Di sini saya uploadan pertama saya di Instagram semua. Uploadan pertama saya tentang kuliah online, dan yang kedua tentang LKMM online asik. Meskipun online tapi LKMM tetap asik, berjalan dengan lancar. Dan yang ketiga webinar banyak manfaat, yang artinya meskipun dengan online, webinar itu tetap mempunyai banyak manfaat dan sering-seringlah ikut webinar. Dan yang keempat mengumpulkan tugas dengan hashtag jangan lupa, dengan caption maksud saya, jangan lupa mengumpulkan tugas. Dan yang kelima macam-macam konsentrasi manajemen yang ada di WISI. Dan yang keenam Universitas Korporasi di Gresik, yaitu adalah UWISI sendiri. Dan yang terakhir tentang keuntungan kuliah di WISI. Mungkin hanya itu saja yang saya bisa jawab nomor 6 tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada salah-salah kata saat menjawab soal, saya mohon maaf. Dan saya menyampaikan sekali lagi, dari soal nomor 1 sampai nomor 5 saya mengambil teori yang ada di PPT yang telah di-share oleh teman saya di Google Classroom tersebut. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.